Kecurangan Vietnam tercium jelang Piala AFF 2024. Aksi dua pemain abroad timnas Indonesia, Misi Sintayong racik skuad Garuda yang tangguh. Kelelahan jadi petaka timnas Indonesia U20 lawan Yaman. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kelelahan jadi petaka timnas Indonesia U20 lawan Yaman. Timnas Indonesia U20 ternyata cukup kewalahan menghadapi Timor Leste U20 meski mampu menang 3-1 di matchday kedua grup F Piala Asia U20 2025 kemarin. Hal itu pun juga dikonfirmasi langsung oleh striker Timnas Indonesia U20 Jens Raven, yang mana menyebut skuad Garuda Nusantara benar-benar kelelahan usai laga kontra Timor Leste U20 itu. Raven pun menilai kelelahan yang dialaminya dan rekan-rekan timnya terjadi karena jadwal pertandingan babak kualifikasi Piala Asia U20 2025 sangatlah padat. Selain itu, intensitas permainan yang tinggi kala berjumpa dengan Timor Leste U20 juga membuat staminanya semakin terkuras. Tentunya itu menjadi PR utama bagi pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri, sebab Garuda Nusantara membutuhkan stamina maksimal saat melawan Yaman U20 di laga pamungkas. Saya pikir karena jadwalnya sangat padat, karena saya bermain 90 menit, dan sekarang hanya memiliki 1 hari istirahat lalu bermain lagi. Dan kami harus terus melaju. Kami harus tetap bermain dengan intensitas tinggi, karena Timor Leste juga bertahan dengan kompak, kata Raven. Raven sendiri kemudian mengungkapkan bahwa kemenangan ini bisa didapat karena tim Merah Putih sudah mengetahui peta kekuatan Timor Leste. Meski begitu, pemain berdarah Indonesia Belanda tersebut mengeluh kelelahan ketika bertanding bahkan sejak menit-menit awal. Untuk itulah Indra Syafri menilai saat ini proses recovery pemain jauh lebih penting ketimbang evaluasi individu. Karena laga pamungkas akan menjadi laga yang sesungguhnya bagi Timnas Indonesia. Karena selain bergelut dengan faktor kelelahan, Timnas Indonesia juga akan menghadapi tim yang bisa dibilang kekuatannya lebih sulit dibandingkan dua lawannya di 2 pertandingan sebelumnya. Hal ini terlihat bagaimana Yaman mampu menyapu bersih 2 laga sebelumnya dengan kemenangan, dan hanya selisih 1 untuk urusan produktivitas gol dari Timnas Indonesia. Aksi 2 pemain abroad Timnas Indonesia. Dua pemain diaspora Timnas Indonesia, Sein Patinama dan Ivar Yener, kompak menjadi starter saat memperkuat timnya masing-masing berlaga pada Sabtu dini hari. Sein Patinama yang memperkuat KAS Eupen di Challenger Pro League atau kasta kedua Liga Belgia tampil sebagai starter saat timnya menghadapi Genk Toul. Sein tampil 83 menit pertandingan. KAS Eupen lebih dulu kebobolan pada menit ke-59 tapi membalas dan berbalik unggul lewat gol-gol pemainnya. Persis setelah gol ketiga dari KAS Eupen, Sein Patinama kemudian ditarik keluar dan digantikan oleh pemain asal Prancis Teddy Aloh. Tak hanya Patinama, Ivar Yener juga tampil sebagai starter ketika timnya Utrecht menghadapi ADO Den Haag, klub yang pernah dibela oleh Rafael Struijk. Sayangnya, nasib Ivar Yener tidak sama. Utrecht hanya bermain imbang dalam pertandingan itu. Utrecht kebobolan lebih dulu lewat gol Lee Bonis pada menit ke-11 dan kemudian membalas lewat gol Rafik El Arguioui pada menit ke-30. Namun Ivar Yener kali ini mendapatkan kesempatan lebih besar ketimbang Patinama dalam pertandingan. Ia tak hanya menjadi starter tapi juga bermain penuh dalam pertandingan ini. Terlepas dari hasil laganya, kesempatan bermain bersama klub tentu sangat berarti untuk kedua pemain Timnas Indonesia ini. Pasalnya, di jeda internasional besok mereka akan melanjutkan perjuangan untuk bisa lolos Piala Dunia 2026. Misi Sintayong racik skuad Garuda yang tangguh. Tak gentar dengan adanya gunjingan miring seperti adanya anggapan pemain keturunan bisa menggusur pemain lokal di Timnas. Sintayong dengan komitmennya terus berjanji akan membangun Timnas Indonesia menjadi lebih kuat. Sintayong pun cukup objektif dalam menentukan pemain yang merapat ke skuad Merah Putih. Untuk mencapai tahap ini, kolaborasi jadi kunci selain kepercayaan pemain pada pelatihnya sendiri.
Kini skuad Garuda pun terus berkembang dan membawa misi lolos ke Piala Dunia 2026, meski jalannya tidak akan mudah. Diakui Coach Shin, saat ini performa timnya sedang baik. Pemain keturunan pun dikatakan Sintayong ikut membantu perkembangan pemain lokal dan terus memberikan kontribusi saat kembali ke klub. Mereka juga tidak pelit dalam memberikan ilmu saat berada di tim nasional. Rizky Ridholah yang menjadi bukti bahwa pemain potensial selalu dalam radar skuad Garuda. Kita bisa lihat sendiri bahwa masyarakat dan fans sepak bola Indonesia pada bahagia pastinya. Mungkin dengan adanya pemain naturalisasi, kita bisa memposisikan diri kita sekarang. Kata Sintayong, pelatih berusia 53 tahun ini pun menambahkan misinya adalah membangun timnas Indonesia yang sulit dikalahkan. Saat ini, semua butuh proses dan menjadi tim yang belum tumbang di putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia bisa menjadi bukti awalnya. Tentunya perlu program berkelanjutan demi membawa nama Indonesia terbang lebih tinggi. Shin juga berharap pemain lokal bisa terus berkembang bersama dengannya. Selain itu, kritik negatif pada pemain keturunan pun lebih baik dialihkan menjadi sebuah dukungan. Coach Shin pun optimis dengan posisi lebih baik di ranking FIFA pun akan membuat Indonesia tidak mudah diremehkan. Kecurangan Vietnam tercium jelang Piala AFF 2024. Sepertinya, Piala AFF masih menjadi ajang prestisius untuk Vietnam. Sampai-sampai ingin melakukan segala cara untuk mempertahankan dominasinya di turnamen itu. Bahkan diwartakan baru-baru ini, timnas Vietnam berniat memakai cara curang di Piala AFF 2024, yakni dengan memainkan pemain yang tidak memenuhi persyaratan FIFA. Pemain yang dimaksud adalah striker naturalisasi Rafael Zen yang telah berganti nama menjadi Nguyen Xuan Son. Dilansir dari media Vietnam Zing News, Nguyen Xuan Son belum bisa membela timnas Vietnam di ajang internasional, kecuali uji coba. Menurut aturan FIFA, Nguyen Xuan Son yang tidak memiliki darah Vietnam harus tinggal 5 tahun di negara itu untuk bisa membela tim nasional. Sebagai informasi, Nguyen Xuan Son resmi bergabung dengan klub Vietnam Nam Dinh FC pada 2020 lalu, sehingga bisa diartikan pemain asal Brasil itu baru 4 tahun berada di Vietnam. Walau demikian, media Vietnam mengklaim bahwa Nguyen Xuan Son akan tetap disertakan oleh Vietnam. Mereka beralasan Piala AFF 2024 belum diakui oleh FIFA. Tentu hal ini sangat berbeda dengan timnas Indonesia, yang semenjak ditangani SBY, fokusnya bukan lagi hanya di kawasan ASEAN. Bahkan rencananya di turnamen ASEAN Cup 2024 kali ini, timnas Indonesia tidak akan menurunkan skuad utamanya. Dalam hal ini, Ketua PSSI Erick Thohir justru melihat ini sebagai sebuah kesempatan, yakni untuk kembali melakukan regenerasi skuad Garuda. Hal ini juga tak terlepas dari ajang ASEAN Cup 2024 yang diketahui bukan termasuk kalender FIFA, sehingga klub-klub pun tak memiliki kewajiban untuk melepas pemainnya ke tim nasional. Situasi ini pun membuat pemain keturunan yang berkiprah di Eropa akan sulit untuk dipanggil ke timnas Indonesia. Lebih dari itu, Erick Thohir pun berharap pemain-pemain muda berbakat timnas Indonesia bisa terus lahir dengan tempaan ajang kompetitif seperti ASEAN Cup 2024.